Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mu'idin waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Amalia Alza Soleha dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan IAIN Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membincangkan tentang kearifan lokal khas Kalimantan Barat yang berasal dari Kabupaten Sintang, yaitu Terempo. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan salam takzim kepada guru saya, yaitu Dr. Wahab bin Aqil. Beliau adalah salah satu dosen di IAIN Pontianak yang mengajar salah satu mata kuliah, yaitu Islam, Budaya, dan Borneo pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menampilkan tentang kearifan lokal Terempoh yang berlatar belakang dari bahwa kebudayaan itu menurut para ahli, yaitu Malinowski, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi Terempo itu sebenarnya mereka yang terlibat, mereka itu yang memuaskan dirinya tentang aktivitas Terempo itu sendiri. Jadi ini pentingnya kenapa kebudayaan itu harus kita angkat. Kemudian yang kedua, kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal, bahwa ternyata kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan, yaitu ada kedamaian dan ada kesejahteraan di sana. Jadi dengan kata lain, saya ingin mempromosikan dalam latar belakang ini bahwa Terempo itu terdapat kedamaian dan ada kesejahteraan dalamnya. Terempo yaitu salah satu tradisi budaya masyarakat Melayu Sintang, salah satu sisi dari kebiasaan unik yang masyarakat Melayu Sintang miliki hingga saat ini. Nah, tradisi Terempo pada masyarakat Melayu Sintang sebagai media bermaaf-maafan pada saat Lebaran atau pada saat Idul Fitri, dan sekaligus silaturahmi bersama keluarga, teman dekat, kerabat, tetangga, atau siapa saja yang mau mengikuti pada Terempoh tersebut begitu. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang bermaaf-maafan yang masih bersangkut paut dengan tradisi budaya Terempo ini. Jadi tradisi ini merupakan bukti kepedulian dan rasa kasih sayang sama umat. Terempo yang dipercayai oleh masyarakat Melayu Sintang sebagai suatu kekuatan dalam ikatan persaudaraan, karena di situ berkumpulnya sesama masyarakat Muslim. Jadi disitulah terjadinya rasanya ada ikatan persaudaraan. Nah, tradisi Terempo ini merupakan berkumpulnya orang-orang pada suatu tempat untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Maksudnya itu mungkin ada beberapa kelompok atau masyarakat atau sebuah kampung yang Terempo ini ada tujuannya tertentu, seperti misalnya dalam rangka halal bihalal atau
adanya acara tertentu. Terempo ini dalam bahasa kampung Sintang yang artinya yaitu pergi bersama-sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Asal katanya memang terempo, yaitu yang dilakukan oleh orang banyak atau orang ramai secara rombongan. Terempo salah satu khas masyarakat Melayu Sintang. Konon katanya tradisi ini mulai dilakukan oleh keluarga Kesultanan Sintang yang lama-kelamaan mulai diikuti oleh seluruh masyarakat Muslim di Kabupaten Sintang hingga saat ini. Tapi tidak semua masyarakat Sintang mengadakan tradisi tersebut. Yang saya rasa hanya penduduk asli masyarakat Sintang saja yang masih melestarikan budaya tersebut, seperti yang tinggal di kawasan tepian sungai Kapuas bagian hilir maupun hulu, seperti tempat tinggal saya hingga saat ini. Karena di daerah saya juga setiap tahunnya tetap melaksanakan tradisi terempo ini. Kegiatan yang dilakukan oleh kumpulan orang-orang tersebut adalah berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya di dalam satu komunitas RT ataupun kampung. Biasanya dibagikan dalam satu RT ataupun bisa juga 2 RT tergantung dari masyarakat setempat maunya seperti apa gitu kan. Nah, terkadang kegiatan tersebut juga oleh masyarakat Sintang biasa disebut juga dengan netai. Netai itu adalah bahasa Melayu lainnya juga, artinya sama, yaitu berkunjung dari rumah ke rumah. Tradisi terempo pada masyarakat Melayu Sintang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut ritual adat kegiatan lebaran ataupun pesta sebagai menyambut hari kemenangan. Ini hari kemenangan ketika Idul Fitri gitu. Nah, tradisi ini sebagai wujud ungkapan rasa syukur atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan prosesi terempo ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yakni yang pertama sesudah melaksanakan puasa Ramadan atau menyambut 1 Syawal pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Tapi yang memang terasa terempo tersebut adalah pada saat hari raya Idul Fitri, karena itu memang puncaknya terempo. Dalam tradisi ini mulai diikuti dari berbagai kalangan, yaitu kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua, yang di dalamnya terdapat anak-anak kecil seperti yang berusia 3 tahun yang belum bersekolah, hingga remaja-remaja sekolah, lalu anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai kakak nenek pun juga masih ada yang ingin ikut serta dalam tradisi ini demi melestarikan tradisi tersebut dari zaman ke zaman hingga anak cucunya nantinya. Pada pelaksanaannya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi terempo ini tidak dilaksanakan campur gitu. Jadi terpisah antara laki-laki dan perempuan, cuma dibedakan harinya saja. Jadi tradisi ini dilakukan hari ini Idul Fitri. Nah, hari besoknya, hari kedua setelah Idul Fitri, langsung diadakannya terempo tersebut, dimulai dari laki-laki terlebih dahulu. Hari selanjutnya baru dilaksanakan oleh yang perempuan. Namun pada hari raya Idul Adha, terempo ini hanya dilaksanakan pada malam hari raya itu saja ketika menyambut hari raya Idul Adha, yaitu dengan melaksanakan teremponya dari rumah ke rumah yang disebut dengan takbiran keliling. Biasa ini dimulai dari sama juga dimulai dari sebuah surau ataupun masjid. Nah, acara terempo ini biasa dimulai dari sekitar jam 8 atau 9 pagi hingga sore hari, tergantung banyaknya rumah yang mengikuti pada terempo ini. Semakin banyaknya rumah, semakin
lama selesai hingga sore hari. Dalam tradisi tersebut berlangsung, setiap rumah menyediakan berbagai macam makanan maupun minuman, mulai dari makanan tradisional, makanan berat, makanan ringan, hingga kue-kue khas lebaran. Contohnya seperti kue lapis, dodol, bakso, lumpia, kerupuk basah, es kopior, es buah, dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana dimulainya tradisi tersebut? Tradisi tersebut ini dimulai ketika urutannya itu, misalnya tahun lalu dimulai dari bagian hilir, maka tahun berikutnya dimulai dari bagian hulu. Nah, begitu seterusnya hingga tahun-tahun berikutnya dibalik. Berarti berikutnya akan dilaksanakan dari sebelah hulu dulu, dan dengan begitu terasa semua dari mana yang duluan hingga mana akhir. Jadi adanya keadilan dalam tradisi ini. Dimulai dari rumah yang pertama, disitulah mereka sekaligus berkumpul awalnya untuk menunggu warga masyarakat sekitar yang mengikuti tradisi ini. Setelah merasa ramai, terasa berkumpulnya semua masyarakat yang mengikuti, maka dimulailah tradisi tradisi ini, yang mana di dalamnya dipimpin seorang yang terbiasa memimpin doa. Orang yang memimpin doa tersebut biasanya ketua RT atau orang yang terbiasa membaca doa dalam sebuah acara. Setelah berdoa, kita langsung menyantap hidangan yang disediakan setiap tuan rumah. Terasa makan sudah selesai kurang lebih 10 hingga 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat oleh seseorang yang membaca doa tadi, atau bisa saja orang yang lainnya, ataupun siapa saja yang bersedia membaca sholawat tersebut sebagai penanda bahwa akan berlanjutnya ke rumah berikutnya. Begitupun seterusnya hingga di rumah yang terakhir. Nah, betapa serunya bagi masyarakat Mai Sintang yang mengikuti tempo tersebut. Uniknya lagi, banyak anak-anak maupun ibu-ibu ataupun remaja-remaja yang membawa sebuah kantong atau beberapa kantong, yang mana kantong tersebut nantinya akan diisikan untuk membawa segala jenis makanan ataupun minuman yang bisa ia bawa pulang, ataupun sebagai oleh-oleh, ataupun ia ingin memakannya tapi sudah kenyang, jadi ia rasa bungkus. Masyarakat yang ikut serta dalam tradisi Darmo ini pasti merasakan keseruan dan sangat gembira dan senang sekali, walaupun terasa letih karena seharian penuh. Bagi mereka itu tidak masalah, karena momen ini memang diadakan setahun sekali. Mungkin yang tidak mengikuti bisa merasakan hal tersebut menunggu tahun berikutnya. Tempo ini diadakan untuk sebagai merayakan hari kemenangan, seperti di Hari Raya Idul Fitri. Setelah yang kita rasakan puasa lamanya selama 1 bulan, agar silaturahmi ini tetap terjaga dan untuk syiar agama. Selain itu, untuk menumbuhkan semangat dalam ibadah di bulan puasa menyambut Idul Fitri, karena itu yang ditunggu-tunggu untuk memeriahkan dalam perayaan Idul Fitri. Nah, disitulah kita juga saling bermaaf-maafan dan saling terciptanya kebersamaan satu sama lain. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi Tempo ini yaitu adanya nilai religi, yaitu nilai keagamaan, sepertinya menyambung silaturahmi, yaitu saling menghormati, menghargai sesama masyarakat yang mengikuti tersebut, itu dari kalangan kecil hingga kalangan besar, orang tua, orang masih muda, hingga mereka di situ harus tetap saling menghargai satu sama lainnya yang mengikuti tradisi tersebut. Selanjutnya adanya nilai budaya dan sosial, yang mana tadinya
ada masyarakat sekitar yang pastinya jarang ketemu. Dengan adanya tradisi ini, mereka dipertemukan lagi dan saling berinteraksi satu sama lain. Tidak lain lagi, pasti intinya tetap terjalinnya silaturahmi. Selain itu adanya kebersamaan, rasa persaudaraan, dan rasa kekeluargaan. Nah, di dalam tradisi tertentu ini tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Bagi masyarakat setempat yang mau mengikuti, silahkan ikut. Adapun masyarakat yang tidak mau mengikuti ataupun misalnya ada yang pulang kampung atau ada, itu tidak masalah karena itu pun tidak mengganggu acaranya tertentu tersebut. Nah, masyarakat di sekitar pun yang berbeda agama tidak terganggu dengan adanya tertentu ini karena tertentu ini tidak masalah karena itu juga toleransi karena jumlah mereka juga sangat minim. Ketika tradisi tertentu ini berlangsung, terdapat suasana damai dan tentram di dalamnya, sehingga tradisi tertentu ini berjalan hingga lancar dengan sampai akhir. Artinya tradisi tertentu ini sebenarnya masyarakat tradisi di Sintang bisa saja melaksanakannya di luar wilayah itu, tapi itu tidak seseru kita lakukannya selama wilayah itu karena pada wilayah itu itulah yang sangat ditunggu-tunggu dan nanti masyarakat melalui Sintang untuk melaksanakannya kelompok ini. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang